ke monitor dari oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Ya na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Bismillahirrahmanirrahim. Rahimahullah ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi ulumuhi fid dharain amin ya rabbal alamin. Alhamdulillah pada malam hari ini kita bisa kembali hadir untuk mengkaji kitab Nashratul Ibad. Alhamdulillah pada malam hari ini kita mulai dari makalah nomor 30 halaman 14, makalah nomor 30. Baik, kita langsung mulai saja. Bismillahirrahmanirrahim. Wal maqalatu utawi makalah as-salusuna kang nomor 30 iku an Abi Zakaria diriwayatake saking Abu Zakaria Yahya bin Mu'ad rahimahullahu alaihi. Tarkut dunya utawi ninggal dunya kuliha yus kabehane dunya iku akhdul akhirati jupu akhirat padha karo jupu akhirat kuliha yus kabehane akhirat li annahuma krana sak temene donya lan akhirat iku kadorotaini koyok satru karone koyok maru karo faman mongko sapa wong karo kakang ninggal sapa man ha ing dunya ai dunia tegese dunya kuliha yo sakabehane dunya akhadha mongko jupuk sapa man ha ing akhirat il akhirat tegese akhirat kuliha yo sakabehane akhirat ai faman mongko sapa wong arada kang mengu sapa anu dunia saking dunya bil kuliyati kelawan sakabehane iku ahabba mongko demen utawa seneng sapa man al akhirata ing akhirat uban kelawan seneng kasiron kang akeh waman lan sapa wonge akauda kang jupuk sapa man ha ing dunya ai dunya tegese dunya kuliha yus kabehane dunya taroka mongko ninggal sapa man ha ing akhirat kuliha yus kabehane akhirat ai faman mongko sapa wong haba kang seneng sapa man dunya ing dunya bil kuliyati kelawan sekabehane akrada mongko mengo sapa man utawa ngedoi sapa man anil akhirati sapa akhirat bil kuliyati kelawan sekabehane fa akhadha mongko la mengalap sapa man ka ing dunya taroka mongko ninggal sapa man ha ing akhirat ai fa hubbul akhirati mongko sak temene seneng akhirat iku sababul iqradi dadi sebabe mengo an dunya saking dunya wa tarkuha utawi ninggalake donya fi akhdiha ing dalem jupuk perkara akhirat ai bu dunya tegese benci karo donya iku bisababil bil akhirati kelawan sebab seneng akhirat. Di nomor 30 ini dari Abu Zakaria Yahya bin Mu'ad. Jadi ini dunia dan akhirat ini seperti satu, bermusuhan. Artinya kalau kita mencintai salah satunya maka kita akan meninggalkan salah satunya. Kalau kita meninggalkan salah satu, kita pasti akan mencintai salah satu. Ketika kita memilih mencintai dunia, maka kita akan meninggalkan akhirat. Ketika kita memilih akhirat, maka kita akan cenderung meninggalkan dunia. Jadi kalau bahasa Kadorata ini seperti maru, itu seperti musuhan.
Sama kayak orang yang punya istri dua. Istri dua, kalau dia mencintai yang satu pasti yang satu ditinggalkan. Kalau dia mencintai yang satu pasti ditinggalkan. Karena saling bermusuhan, nggak bisa. Yang namanya madu itu nggak bisa. Pasti akan saling bermusuhan seperti itu. Nah, sama sifatnya dunia dan akhirat itu seperti itu. Tinggal kita mau memilih yang mana. Terus ada orang bilang kalau 3 gimana? Punya istri 3 atau istri 4. Istri 4 lebih sempurna. Jadi resikonya seperti itu. Sebab kalau kita meninggalkan cinta kepada dunia, maka resikonya kita akan meninggalkan akhirat. Nah, maka di bawah ini ada ceritanya Ibrahim bin Adham. Maka biar tidak terlalu lama dan bisa kebaca ceritanya Ibrahim bin Adham, maka saya singkat aja di penjelasannya. Jadi barang siapa yang mencintai akhirat, maka itu menjadi sebab dia menganggap remeh dunia. A'radha anid dunia. Kalau kita mencintai akhirat, segala urusan akhirat kita dahulukan. Kita lebih tergila-gila dengan urusan akhirat, dengan ibadah, dengan mendekat taqarrub kepada Allah, maka urusan dunia sudah nggak penting lagi. Dan ini orang-orang yang sudah luar biasa makomnya. Kita yang orang awam itu akan sangat sulit untuk sampai hal seperti ini. Maka sama seperti Ibrahim bin Adham. Nah, ini ceritanya di bawah itu. Jadi ketika dia disuruh, kamu lebih memilih mana? Mencintai Allah atau mencintai anakmu? Beliau langsung menjawab, saya lebih mencintai Allah. Maka seketika anaknya meninggal. Meninggal. Padahal sudah lama dicari-cari karena hanya ditinggal pergi waktu masih orok. Ini ceritanya. Kita langsung baca aja ceritanya di bawah ya, biar kita tahu. Wal maqalah tulan utawi maqalah al hadiyatu wa salasuna kang nomor 31 iku an Ibrahim bin Adham. An Ibrahim bin Adham dicerita diriwayatake saking Ibrahim bin Adham rahimahullah. Anahu sak temene Ibrahim iku kilang didhawuhake lahu maring Ibrahim. Bima kelawan opo? Wajada nemu sapa sira azhda ing sifat syukur. Ai bi ayyi syai'in terus kelawan endine perkara ahbabta seneng sapa sira seneng terkuro hati dunia ing manise enak-enake donya kelawan nupre krana nupre li rahatil akhirati maring manise akhirat. Jadi suatu hari Ibrahim bin Adham itu ditanya orang, dengan apa engkau menemukan sifat zuhudmu itu? Kamu kok bisa zuhud? Itu karena apa? Sehingga engkau mencintai akhirat dan meninggalkan manisnya dunia. Jadi mencari akhirat, meninggalkan manisnya dunia. Karena Ibrahim bin Adham ini raja dan keturunan raja. Ditinggalkan semua. Ruya diriwayat lagi ana usah temene Ibrahim bin Adham iku kana ana sapa Ibrahim iku sultanan raja fi baldihi ing dalem negarane Ibrahim bin Adham. Patara kamu kon ninggal sapa Ibrahim asatol nata ing kesultanan wajdah dalam ijtihad utawa jihad sapa lan ngati-ngati utawa nemen-nemeni sapa Ibrahim bin Adham fil ibadati ing dalam ibadah fi Makkah ing dalam kota Mekah wa ghairiha lan liyane Mekah. Coba bayangin ini. Aja ditinggalkan hanya untuk mencari nikmatnya akhirat yang belum kita lihat. Akhirat itu seperti apa sih? Maka untuk tahu nikmatnya urusan akhirat, kita harus suluk dan bertorekoh dan harus memiliki guru mursyid. Wa fi risalatil Qusairiyati, dalam risalah Qusairiyah, huwa utawi Ibrahim iku Abu Ishaq Ibrahim bin Mansur. Abu Ishaq Ibrahim bin Mansur. Min Qurati Balkhin, dari tanah Qurah Balkh. Orang-orang Balkh ini, Balkhi itu kalau nggak salah Iran Timur, daerah sekarang masuknya ke Afghanistan kalau nggak salah.
kota Balkhi. Balkhi itu masuknya sekarang Afghanistan. Karena ono sapa Ibrahim iku min abna ilmuluki saking keturunane para raja. Pakaraja mongko metu sapa Ibrahim nyaman ing dalem suci dina mutasayyidan ale wong kang guru. Pasara mongko mlabeti sapa Ibrahim saklaban ing makna asli ini kancil. Tapi ada yang memaknai ruwak. Saklaban itu ada yang memaknai kancil, kalau berusaha itu maknai kancil. Nah ini tulisannya kancil di sini. Ada yang memaknai ruwak. Au arnaban utawa kelinci, terwelu. Wa huwa utawi Ibrahim iku fitul bihi ing dalem goleke murune sapa Ibrahim. Fa hatifa mongko ana swara bihi kelawan Ibrahim sapa hatifun iku wong kang nyuara. Hatif itu suara tapi enggak ada rupanya. Ya kemarin saya cerita ya, iya, suara tapi nggak ada rupa. Sama kayak kemarin siapa itu yang lewat kuburan, kemudian dia ngomong, loh, ini kuburan kok sudah nggak ada, perasaan dulu ada kuburan di sini, kok sekarang nggak ada, kok ganti lagi kuburan baru. Nah kemudian dijawab kan, ada yang jawab, oh yang dulu itu sudah digusur kuburannya, sudah nggak ada lagi, diganti yang baru karena ini pemakaman umum, sudah diganti, begitu. Kemudian ada diganti dengan penduduk makbaro yang baru lagi. Jadi ada hatif suara yang enggak ada orangnya. Ya Ibrahim, hai Ibrahim. Alihada. Apakah karena ini? Apa karena iki? Kulipta diciptakake sapa sira? Ambi hada utawa kelawan iki amarta itu diberi umirta dan perintah sapa sira. Jadi Ibrahim bin Adham ketika menjadi raja itu senangannya berburu binatang, berburu segala hal, sehingga ada suara tadi. Apakah kamu itu diciptakan hanya untuk seperti ini? Senang-senang berburu, bunuhin hewan, gitu kan? Apakah kamu itu diciptakan oleh Allah atau diperintahkan oleh Allah hanya untuk melakukan ini? Kan kayak bang. Sama, si udah banyak duit, banyak job, terus ke kafe, seneng-seneng terus di situ. Tiba-tiba ada suara kayak Musa, apakah kamu itu diciptakan oleh Allah atau diperintahkan oleh Allah hanya untuk begini? Jangan pernah dengar suara gitu nggak? Belum, enggak. Akhirnya itu semua ditinggalin. Udah saya nggak jadi kameramen lagi, nggak pergi ke kafe lagi, nggak ke diskotik lagi, jalan. Dan ya kalau zaman dulu kan kesenangannya cuma itu berburu para raja kan. Kalau sekarang kan beda lagi karena zaman sudah berbeda. Berburu sekarang udah nggak ada hutan. Sekarang sudah jadi gedung semua. Kalau zamannya Ibrahim bin Adham memang masih banyak gitu. Tapi kesenangannya cuma berburu. Sama kayak kesenangan orang sekarang ya cuma senang. Sehingga ditegur oleh Allah dengan suara yang tidak ada rupa tadi. Apakah kamu itu diciptakan oleh Allah hanya untuk begini? Karena sudah ditanya begitu, akhirnya dijawab sama Ibrahim bin Adham. Tumahata mongko nuli ono suwa bi kelawan Ibrahim ayam kalimatnya min korbu si surjihi sarojihi saking arah murine jarane Ibrahim. Wallahi juga mali hada ora krana iki kulit gawe sapa ingsun walalan ora bihada kelawan iki umir diperintah sapa ingsun. Kemudian ada suara lagi yang jawab. Jadi suara yang tidak ada rupa itu saling menjawab. Jadi ada suara nih dua orang. Ya sebenarnya Ibrahim bin Adham nggak melihat dua-duanya karena itu suara tanpa rupa. Tadi yang pertama itu bertanya, apakah kamu diciptakan oleh Allah atau diperintah oleh Allah hanya untuk seperti ini, Ibrahim bin Adham? Apakah kamu diperintahkan oleh Allah untuk begini? Suara yang satu jawab, wallahi ma li hada wala umirtu ma li hada qulitu
wala bihadza umirtu. Tidak, saya tidak dibikin atau tidak diciptakan oleh Allah untuk berbuat ini, dan saya tidak diperintahkan oleh Allah untuk berbuat ini. Nah, saya ini sebenarnya apa ya? Saling bersaut-sautan itu mengingatkan Ibrahim bin Adham agar dia berpikir. Sebenarnya nggak ada urusannya sama misalkan jenengan lagi di kafe misalkan, tiba-tiba ada suara ngomong di belakang jenengan. Kita ini dibikin apa cuma untuk berbuat begini ya, ngobrol gitu kan. Terus yang satu, lah kita itu nggak dibikin oleh Allah, nggak diciptakan oleh Allah, nggak diperintahkan Allah untuk beli kafe minum kayak begini. Nah, jenengan yang dengar begitu, nah ini ibaratnya Ibrahim bin Adham mendengar seperti itu, mendengar omongan-omongan di belakang seperti itu, kemudian fana zala mudun sapa Ibrahim andabati sapa kewane Ibrahim wasoda falan ngetokake ngewehake sapa Ibrahim ro'iyan angon li abihi maring bapak ro'iyan fa akhadha mongko jupuk sapa Ibrahim jubatan ing jubahe li ro'i krana ro'iyan min sufin saking pakaian sufi wala basalan ngendokake sapa Ibrahim bin Adham ha ing sufi jubah sufi wa aqta alan ngewehake sapa Ibrahim hu ing ro'i ngewehake farsaha ing jarane Ibrahim wa malan bara ma'ahu ingkang nyertani Ibrahim. Tuma innahu mongko sak temene Ibrahim iku dakhala mlebu sapa Ibrahim al-badiyata ing alas. Tuma dakhala mongko mlebu sapa Ibrahim maka tak ing kota Mekah. Wa sahaba lan ngancani biha kelawan Mekah sapa Sufyan Ats-Tsauri, Imam Sufyan Ats-Tsauri wal Fudail bin Iyad lan Fudail bin Iyad. Wa dakhala lan mlebu sapa Ibrahim Syam ing kota Syam wa mata lan sedo sapa Ibrahim biha ing dalem Syam. Wa kana lan ono sapa Ibrahim iku yakulu mangan sapa Ibrahim min amaliyatihi sapa penggawean tangane Ibrahim. Mislal hisodi ing sepadane peniti wahidil basyataini lan jogo kebun wa ghairi dzalika lan liyane iku. Masyaallah. Jadi raja kemudian karena mendengar suara yang menyindirnya, apa kamu tuh dibikin cuma kayak gini, tukang bunuh binatang, tukang bunuh hewan, maksudnya berburu tadi. Atau kalau bahasa sekarang, apakah kamu dibikin atau diciptakan oleh Allah, diperintahkan oleh Allah itu hanya untuk senang-senang, untuk hanya berbuat senang-senang yang menyenangkan hatimu. Nah, padahal beliau ini raja. Lalu dia lalu dia turun dari kendaraannya, kemudian dia copot jubah kebesarannya sebagai seorang raja, dia copot, dia kasihkan kepada ro'en itu orang yang angon apa ya? Penggembala. Dikasihkan kepada seorang penggembala. Lalu kemudian dia disuruh, penggembala tadi disuruh bilang ke bapaknya untuk meminta kudanya agar bisa dipakai Ibrahim bin Adham. Ya jubahnya raja tentu mahal, nggak ada sepadan dengan kudanya penggembala tadi. Bukan hanya jubahnya yang diberikan, semua yang dibawa oleh Ibrahim bin Adham dikasihkan ke penggembala tadi. Tidak ada yang tersisa lagi. Lalu kemudian beliau masuk ke hutan. Pertama itu ke hutan, lalu kemudian ke Makkah. Nah di Mekah itu beliau ditemani Sufyan Ats-Tsauri dan Fudail bin. Biasa orang itu memang tidak bisa sendiri, harus ada teman yang menemani kemana-mana, harus ada teman yang senantiasa bersama dengan kita. Meskipun ya dalam waktu tertentu kita harus berpisah, tetapi memang harus ada teman yang membersamai kita, selalu bersama dengan kita. Nah kebetulan Ibrahim bin Adham ini ketemu dengan orang-orang sufi, yaitu Sufyan Ats-Tsauri dan
Fudail bin Iyad. Duanya orang ini orang-orang sufi semua. Kemudian Ibrahim bin Adham masuk ke kota Syam. Jadi apa? Beliau jadi tukang bikin peniti. Dan beliau tidak makan sesuatu kecuali dari hasil tangan beliau sendiri. Coba bayangin, dari raja kemudian kerja jadi tukang peniti dan jaga kebun di Syam. Raja kere karena memilih jalan jadi kere, kemudian gitu. Nah tadi di atas kan ditanya itu, di atas ditanya bima wajaka azuhda, dengan apa engkau menemukan sifat zuhud itu wahai Syekh Ibrahim bin Adham. Nah di atas tadi ditanya begitu, maka dijawab oleh beliau, qala ngendikan sopo Ibrahim bin Adham ai Sayyiduna Ibrahim bisalah sati asya'a kelawan telung perkara. Ra'aitu weruh sapa ingsun al-qabra ing kuburan iku muahhisan apa ya? Muahhisan itu kegelisahan. Aikotian ingkang dipedhot lil qulubi kelawan maring sakabehane ati an mahbubatihi saking kang den tresnani kulub. Walaisa lan ora ana iku mahi sumertane ingsun sapa mu'anisun wong kang nenangake. Aiman tegese wong astunu kang nenangake utawa ngantengake sapa man qalbi ing ati ingsun. Waro'a itu. Satu. Pertama, apa yang membuat Ibrahim bin Adham ini menemukan sifat zuhud? Itu ada 3 perkara. Dijawab sama beliau ada 3 perkara. Jadi saya melihat di kuburan itu banyak orang yang gelisah hatinya. Ekotian, karena terputus lil qulubi terhadap hatinya dengan orang-orang yang dicintainya. Di kuburan itu jangan dikira nggak tahu orang di dunia, dia gelisah di situ karena terputus hubungan dengan orang-orang yang dicintainya di dunia ini. Jadi gelisah, jaraknya jauh, sudah nggak bisa mungkin kembali lagi, nggak mungkin bisa ditemui lagi. Ketika orang sudah kembali ke dalam kubur atau sudah masuk ke dalam kubur, maka dia tidak bisa lagi balik menemui orang-orang yang dikasihinya, orang-orang yang dicintainya, itu tidak bakalan bisa dijumpai lagi. Itu yang pertama. Dan di situ ketika ada orang gelisah itu, walaisa ma'i mu'anisun. Dan tidak ada satu orang pun di sini yang bersamaku yang menenangkan hatiku. Ya, di kuburan kan masing-masing, emang di kuburan ada. Udah tenang tong, tenang. Gak ada lagi karena di kuburan itu udah mikirin dirinya masing-masing. Jadi ketika beliau mendapati seperti itu, bahwa orang di dalam kuburan itu gelisah, tidak ada lagi orang yang menenangkan dan terputus karena telah ada di kuburan tadi dengan orang-orang dicintai, maka menjadikan Ibrahim bin Adham ini memiliki sifat zuhud. Itu yang pertama, zuhud. Terus kemudian yang kedua, wa ra'aitu lan weruh sapa ingsun torikon ing dalan tawilan kang dawa. Ai masafatan tegese kang adoh, ai masafatan tegese jarak, ba'idatan kang adoh fil akhirati ing dalem akhirat. Walaisa lan ora ana iku ma'i sumertane ingsun sapa apa zatun sangu. Ayyu'ainu tegese wong kang nulungi ing ingsun ala tilkas safati ing atase iku jarak kang adoh. Masyaallah. Jadi beliau melihat jalan yang panjang, yang jauh, di mana dia tidak memiliki bekal. Coba bayangin, dia melihat jalan yang jauh, akhirat yang dilihat. Jalan akhirat begitu panjang, tapi tidak memiliki bekal.
yang cukup untuk menghadapi jalan yang panjang itu, jalan akhirat. Ya kita mau pergi kemana-mana kalau ada yang nanggung mah enak. Tapi kalau kita jalan sendiri tanpa ada bekal yang cukup untuk kita berjalan, kita nggak punya siapa-siapa. Karena di sini walaisa ma'izatun, tidak ada bekal sedikit pun yang dibawa. Kemudian orang ini harus melewati jalan yang begitu panjang. Mau nggak mau harus melewati. Mau nggak mau harus melewati jalan panjang akhirat itu. Kemudian dia tidak punya bekal sedikit pun. Bayangin aja, kita mau nggak mau harus melewati, kita harus mau nggak mau harus dari Jakarta ke Surabaya, kita mau nggak mau harus melewati itu dan kita nggak punya bekal sama sekali. Kira-kira mikir nggak untuk nyari bekal gitu? Orang pasti akan mikir, iya ya. Jakarta Surabaya ini hanya di dunia yang bisa ditempuh beberapa bulan atau beberapa minggu mungkin. Gak punya bekal, susahnya setengah mati. Apalagi ini jalan panjang ke akhirat. Maka Ibrahim bin Adham mendapatkan sifat zuhud dari itu. Dia tidak mencintai lagi dunia ini. Kemudian yang ketiga, wa ra'aitu lan waru sapa ingsun aljabaro ing zat kang maksa. Ai alladzi zat yakharu kang maksa. Sapa alladzi al-ibada ing kawula ala kulli ma ing atase sekabehane barang arada kang ngersakake sapa aljabar. Qadian hale wong kang maksa. Walaisa lan ora ono iku li keduwe ingsun apa hujjatun hujjah. Aima tegese perkara ya dulu kang nuduhake apa ma ala sihati dakwaya ing ngatasé sohae argumen ingsun. Coba saya melihat kepada zat yang al-jabbar. Tidak bisa kita memaksa Allah. Mau nggak mau kamu harus begini. Ketentuan Allah itu pasti akan, karena Allah punya sifat al-jabbar yang akan memaksa siapapun, mau nggak mau. Itu kayak tadi, jalan yang panjang mau nggak mau harus kita lewati. Mau nggak mau di kuburan kita pasti akan sendiri. Dan ketika kita berbuat salah, maka tidak ada yang bisa lagi menolong kita. Ketika kita berbuat dosa, tidak ada lagi yang bisa menolong kita. Jadi tidak ada hujah bagi kita untuk melawan hujahnya Allah. Ini yang repot. Jadi maka di atas ini kan masih ada hubungannya dengan yang di atas tadi. Ketika orang mencintai dunia, maka berarti dia membenci akhirat. Tidak bisa orang mencintai dunia kemudian dia mencintai akhirat juga, tidak bisa. Bersamaan. Dengan waktu yang bersamaan itu tidak mungkin. Pasti akan ada yang sedikit dilalaikan. Nah, tinggal kita mau pilih yang mana. Ya memang kita ini kan, kalau teman-teman saya bilang itu selalu begitu. Dunia wal akhirat. Kita di dunia dulu, maka kita harus mikirin dunia, akhirat nanti. Terus kapan waktunya gitu. Tapi yang tidak bisa seperti Ibrahim bin Adham semua. Tak bisa. Karena kita tetap butuh dunia. Karena kita masih di dunia, kita butuh di dunia. Yang tidak diperbolehkan itu adalah menggenggam dunia, melupakan akhirat. Itu yang tidak boleh. Nah, ciri-ciri orang yang menggenggam dunia tapi tidak melupakan akhirat itu yang bagaimana? Contoh guru kita. Dunia ada di genggaman beliau, tetapi tidak dimiliki sendiri oleh beliau. Dunia bisa beliau dapatkan, tetapi tidak dimanfaatkan oleh beliau sendiri. Maka dalam ilmu tasawuf atau dalam kehidupan sehari-hari, orang syariat dengan orang tarekat itu sudah beda jauh. Kalau orang syariat itu seperti orang mendorong tentu lebih mudah. Orang syariat itu mendorong, ayo sholat,
ayo puasa, ayo sedekah. Belum tentu yang ngomong begitu sholat. Kadang-kadang sholatnya belang pelonteng nggak jelas. Ayo kita puasa, dia sendiri belum tentu puasa. Ayo sedekah, dia sendiri bisa jadi malah bakhil. Itu orang syariat. Boleh nggak? Ya memang syariat harus begitu untuk menyuruh ke kebaikan. Maka dalam syariat itu ambil dari siapapun asal itu baik. Keluar dari dubur ayam, kalau itu berbuah telur ambil. Tapi keluar dari mulut artis, tapi itu comberan ya jangan diambil. Itu syariat. Tadi nyuruh orang sholat, nyuruh orang puasa, nyuruh orang berbuat baik, nyuruh orang sedekah, tapi dia sendiri belum baik. Sholat belum tentu dia sholat, nyuruh orang sholat belum tentu sholat. Dulu begitu ada di kampung saya, bapaknya nyuruh sholat anaknya sampai digebukin, tong sholat tong. Dia hanya sendiri kagak sholat. Nah itu syariat itu boleh, karena keluar, meskipun keluar dari mulut orang yang nggak baik, tapi yang keluar baik, ambil. Tetapi kalau tarekat nggak bisa, tarekat itu menarik. Tarekat itu menarik. Dorong sama narik, beratan mana? Narik. Kenapa? Seorang guru ketika dia menunjukkan, menarik orang untuk mengikuti dia, ayo kesini kamu ikut saya, mengikuti saya. Itu beliau sudah ibarat jembatan, ayo kita lewatin jembatan ini. Itu beliau sudah ada di seberang jembatan, sudah melewati jembatan itu, aman. Buktinya gua ada sampai sini, aman. Jadi orang nggak ragu, oh ya. Tetapi berat untuk narik orang seperti itu. Karena harus narik. Karena kita harus jadi contoh dulu kalau dari tarekat. Bukan hanya asal ngomong. Kita nyuruh orang untuk lewat jembatan, kita sudah sampai di seberang jembatan. Gitu loh. Jadi bukan hanya ngomong, udah menjalani. Sama kayak misalkan disuruh makan buah misalkan. Ini makan buah manis. Karena sudah merasakan buah itu manis. Sudah merasakan. Kalau orang syariat kan tidak. Belum tentu dia menjalankan. Tapi dia menyuruh orang. Tapi kalau guru atau mursyid kita itu sudah melakukan semuanya, kita tinggal mencontoh beliau. Menarik orang itu. Itu yang berat. Karena sudah menjadi contoh. Bukan kalau istilahnya orang apa itu ngomong-ngomong tok. Kalau kata Gus Mehmet jarkoni. Pinter ngujar tapi ra iso nglakoni. Ya itu kelasnya orang syariat. Ya biarin nggak apa-apa memang begitu. Tapi kalau untuk guru mursyid nggak bisa. Guru mursyid itu sudah menjalani dulu. Maka Ibrahim bin Adham ini dibimbing sama Sufyan As-Tsauri, Fudail bin Iyad, teman-temannya orang-orang hebat semua. Pak kita harus dibutuhkan membimbing, ada yang membimbing kita. Gitu loh. Untuk bisa mendapatkan sifat zuhud seperti yang dimiliki oleh Ibrahim bin Adham tadi, juga kita membutuhkan bimbingan dari guru. Gak bisa kita, wah gue pengen zuhud sendiri ya, tapi gak ada yang bimbing. Akhirnya kayak gitu tadi. Jadi orang bener kagak, sesat iya. Karena gak ada yang bimbing. Wah dia melihat, oh di kuburan itu begini disiksa, begini. Akhirnya dia ngarang-ngarang sendiri. Tanpa ada penjelasan, tanpa ada pembelajaran dari gurunya. Karena gurunya sudah mengalami segala sesuatu. Makanya dalam tarekat ada suluk saya, ada suluk. Guru kita sudah mengalami suluk itu. Sudah mengalami betapa menderitanya ketika menjalani suluk itu. Betapa susahnya, betapa enggak enaknya, betapa repotnya. Guru kita itu sudah menjalani seperti itu. Jadi tinggal menarik orang. Udah tenang. Tapi ya itu, orang namanya diajak untuk melewati jembatan itu kan ada ragu. Bener enggak itu, jangan-jangan ntar kejeblos. Masih ada keraguan-keraguan seperti itu. Gitu loh. Padahal itu sudah dicontohkan, sudah menjadi contoh. Tapi masih banyak juga orang yang ragu dengan hal itu. Gitu loh. Maka Ibrahim bin Adham ini menemukan sifat zuhudnya tadi dari itu. Jadi beliau merasa bahwa di kuburan nanti sudah tidak ada lagi yang menemani, tidak ada lagi yang menenangkan hati. Perjalanan itu panjang dan kita tidak punya bekal, dan kita akan berhadapan dengan Al-Jabbar. Yang mana hujah kita tidak mungkin bisa melawan yang namanya Al-Jabbar.
Kita mau berdalih apapun sudah tidak bisa. Karena beliau Al-Jabbar, yang maha memaksa. Kalau yang dilawan mungkin hakim atau pengacara, ya masih bisa lah kita ngeles-ngeles. Saya punya hujah begini, masih bisa ngeles-ngeles. Tapi kalau yang dilawan sudah Al-Jabbar, siapa yang mau ngelawan? Kita tidak punya hujah. Maka di sini maya dulu ala sihati da'waya. Tidak ada lagi hal yang bisa kita pakai untuk membantah itu. Maka 3 hal ini yang membuat Ibrahim bin Adham menemukan sifat zuhudnya. Beliau meninggalkan dunia secara total. Ya tapi tidak bisa juga. Kalau semua orang sufi seperti Ibrahim bin Adham, ya repot dunia ini. Makanya saya milih Thariqah Sadiliyah yang mursyidnya keren-keren. Yang mengajarkan tidak membenci dunia tapi memakai dunia untuk menjadi wasilah biar bisa ke akhirat, biar bisa selamat di akhirat. Dunia itu digenggam tapi bukan untuk dirinya sendiri. Jadi tentang zuhud ini ada seorang kiai yang ditanya sama guru, sama santrinya. Ada seorang santri datang ke gurunya, zuhud itu apa kiai? Udah tong, kamu nimba air, isiin kolah itu. Nimba air, diisi kolah sampai penuh. Setelah selesai, santri tadi ngomong ke kiainya, sudah kiai, itu bak sudah penuh semua, mandi. Disuruh mandi. Selesai mandi ditanya sama, udah mandi tong? Sudah kiai. Seger kiai, enak kiai. Ditengok sama kiainya, lah kok airnya masih banyak, enggak kamu habisin? Enggak kiai, saya orang mandi cuman badan satu, masa ngambilin segini banyaknya, ngabisin segini banyak. Nah itulah zuhud. Kamu mengumpulkan sebanyak-banyaknya tapi hanya mengambil secukupnya untuk dirimu sendiri dan sisanya dimanfaatkan oleh orang yang lain. Itulah zuhud. Bukan berarti zuhud membenci dunia, sebenarnya tidak. Ya kalau kita ngikuti Ibrahim bin Adham semua ya repot. Saya kira itu yang bisa saya sampaikan pada malam hari ini. Mudah-mudahan ada keberkahan, ada manfaatnya untuk kita semua dan mendapatkan ridhonya Allah Subhanahu wa taala. Kurang dan lebihnya mohon maaf. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.